Darren Lock bersyukur ada Sadil Ramdhani, jadi modal lawan PSM Makassar. Pemain naturalisasi Malaysia ini menyebutkan banyak hal positif yang diambil sebelum menghadapi PSM. Penyerang Sabah FC Darren Lock merasa bersyukur dengan keberadaan Ramon Machado dan Sadil Ramdhani yang membuat dirinya tidak merasa tertekan dalam menjalankan tugas sebagai penjebol gawang lawan. Darren Lock melesakkan 2 gol ketika Sabah mengalahkan Hougang United dengan skor 3-1 di Stadion Likas. Satu dari gol Darren Lock tercipta akibat kemelut hasil sepak pojok Sadil. Pemain bernomor punggung 28 ini mengatakan, keberadaan Machado dan Sadil membuat dirinya lebih leluasa bergerak di sektor pertahanan lawan. Kedua rekannya itu telah membantu Darren Lock memperlihatkan performa bagus. Dia berkata, saya sebelumnya pernah mengatakan, Ramon datang dan mempunyai pemain sebagus Sadil membuat tekanan kepada saya berkurang. PSM Makassar awali Piala AFC dengan kekalahan telak. PSM tidak berdaya menghadapi tekanan yang diberikan Haipong sepanjang pertandingan. PSM Makassar mengawali perjalanan di grup H Piala AFC tahun 2023 dan 24 dengan tidak meyakinkan setelah digasak klub Vietnam Haipong FC 3-0 di Stadion Lac Tre. Haipong yang bermain di hadapan ribuan pendukungnya memperlihatkan permainan terbuka. Mereka sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 8 menit. Umpan Nguyen Trong Dai dari sisi kiri pertahanan ditepis Reza Arya Pratama, tapi bola mengenai kaki Erwin Gutawa sehingga tercipta gol bunuh diri. PSM dibuat tidak berdaya selama 30 menit yang membuat mereka tak bisa mengembangkan permainan akibat tekanan dari Haipong. Pada menit ke-22 Luong Hoang Nam nyaris menggandakan keunggulan, tapi sepakannya menghajar tiang gawang. Joseph Mpande pun menjalankan tugasnya dengan baik 4 menit menjelang laga usai untuk menggenapi kemenangan Haipong menjadi 3-0. Asnawi Mangkualam Bahar bawa nama negara, dia harus kendalikan diri. Yang Kuan mengungkapkan dirinya sudah berulang kali berbicara dengan Asnawi tentang gaya permainannya. Pelatih Lee Yang Kuan rupanya masih memendam kekecewaan kepada Asnawi Mangkualam Bahar yang mendapat kartu merah pada akhir pekan kemarin, sehingga absen ketika Jeonnam Dragons mengalahkan Chungnam Asan 1-0 di Stadion Ansan Yishunsin. Asnawi mendapatkan 2 kartu kuning ketika Jeonnam meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Gyeongnam. Kartu kuning pertama diperoleh pada menit ke-15 karena menerjang kiper Goh Dongmin. Sedangkan kartu kuning keduanya diperoleh saat babak kedua baru berjalan 4 menit dengan menerjang Park Min Seo. Permainan keras yang diperagakan Asnawi ini membuat Yang Kuan kesal. Sebelum duel melawan Chungnam Asan, Yang Kuan mengkritik Asnawi dengan menyebutkan sang pemain tidak hanya membawa namanya sendiri. Protes bonek berhasil, Persebaya Surabaya dipastikan jamu Arema FC di Stadion GBT. Usai menghadapi Arema, Persebaya mesti mencari kandang baru untuk menjamu lawan-lawannya di Liga 1. Duel Persebaya Surabaya kontra Arema FC dalam lanjutan Liga 1 dipastikan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Kepastian tersebut diucapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Semula ada kabar yang menyebut laga Persebaya kontra Arema FC tak bisa dilangsungkan di Stadion GBT. Penyebabnya tempat tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah masuk masa persiapan untuk Piala Dunia U17 tahun 2023. Tak ayal keadaan tersebut menimbulkan protes keras dari pendukung Persebaya bonek. Bahkan para supporter bersiap melakukan demonstrasi agar laga itu dilangsungkan di Stadion GBT. Namun setelah Erick melakukan pembicaraan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, diputuskan Persebaya boleh menjamu Arema FC di Stadion GBT. Hitung peluang Timnas Indonesia U24 lolos fase gugur Asian Games tahun 2022. Indonesia wajib menang di partai terakhir melawan Korea Utara jika ingin lolos ke fase gugur dengan nyaman. Tapi bagaimana dengan skema yang lain? Timnas Indonesia U24 saat ini tengah berada di posisi sulit untuk bisa lolos ke fase gugur cabang olahraga sepak bola Asian Games tahun 2022. Berada di grup F, skuad asuhan Indra Syafri sekarang berada di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin dari 2 pertandingan. Di laga terakhir Garuda Muda bakal menghadapi Korea Utara, pemuncak grup dan telah mengoleksi 6 poin. Meski begitu tentu saja masih ada peluang buat Indonesia lolos ke fase gugur. Selain finish sebagai runner-up, mengakhiri babak grup sebagai pemuncak klasemen juga bisa diraih oleh Indonesia.
Selain itu ada juga peluang untuk lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Namun peluang ini bisa dibilang cukup tipis karena persaingan di grup lain.